Sudah pasti laki-laki. Oh iya dong. Ya. Oke. Jadi yang perempuan mohon maaf. Aduh, baik campur. Laki-laki. Keturunan berdarah Jawa, tapi Jawanya campur. Serius nih dia melihatnya ini. Terus? Keturunan Jawa campur. Dari nama 3 suku kata. 3 suku kata namanya beliau. Terus fisiknya lebih kurang 170 cm. Gempal. Kuning langsat. Banyak orang yang memang mendukung beliau ini secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang-orang ini bukan mengagumi atau mendukung Mas Anies, tapi mereka ini adalah orang-orang yang anti Pak Jokowi. Nah, kembali di sini bahwa apa yang disukai mungkin bukan apa yang dibutuhkan untuk saat ini. Nah, Pak Prabowo aja yang seorang ketum partai itu sulit, apalagi Anies Baswedan di sini. Maka untuk saat ini akan sulit untuk Mas Anies bisa menjadi presiden di tahun ini. Pesulap Denny Darko membuat ramalan yang cukup menggemparkan publik. Hal itu membuat netizen ketawa lantaran ramalan Denny Darko seperti rara pawang hujan. Ya Allah, Mbak Rara, kumaha atuh ini hujan. Dalam channel YouTube pribadinya, Denny Darko menyebutkan bahwa Anies Baswedan baru akan memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2029. Diketahui hingga kini sudah ada 3 partai yang berkoalisi untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ketiga partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Banyak orang yang memang mendukung beliau ini secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang-orang ini bukan mengagumi atau mendukung Mas Anies, tapi mereka ini adalah orang-orang yang anti Pak Jokowi. Sehingga asal bukan Jokowi dan kroni-kroninya, mereka akan berkumpul untuk mendukung Anies Baswedan di pemilu 2024 nanti. Dan dari sini saja fanatismenya tentu saja akan berbeda. Pendukung Pak Jokowi itu sudah ada, bahkan sejak beliau dulu masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Terus kemudian 10 tahun nanti akan memimpin. Saya pikir ini bukan sebuah pertarungan yang akan gampang untuk dimenangkan. Sementara itu, ungkapan Denny Darko bahwa Anies Baswedan akan sulit menjadi presiden di 2024 didasari oleh ramalannya setelah melihat kartu tarot. Ia melihat kartunya menerawang Anies Baswedan ingin memenangi Pilpres dan menjadi presiden Republik Indonesia di 2029. Untuk 2024 kayaknya akan sulit. Hal itu dilihat menggunakan kartu-kartunya. Berdasarkan kartu tarot pertama, Denny Darko meramalkan bahwa ketidakberhasilan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini karena masih adanya stigma bahwa presiden harus orang Jawa. Ada stigma di mana presiden harus Jawa. Itu terjadi sepanjang Indonesia ini merdeka. Tapi ada B.J. Habibie, presidennya menjadi presiden pengganti. Kalau sekarang itu dibilangnya mungkin mohon maaf, di sini PLT. Dan karena itulah mengapa Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota ke pulau yang bukan Jawa agar stigma ini bisa dihilangkan. Saya sendiri menantikan jika Indonesia ini dipimpin oleh presiden yang bukan wong Jawa, di mana talenta terbaik itu bisa muncul dari seluruh penjuru negeri. Dan bisa saja nanti presiden dari Papua, atau presiden mungkin dari Makassar, atau presiden mungkin dari Sulawesi atau Kalimantan, atau mungkin dari bumi Sumatera. Tapi selama Jakarta masih ibu kota negara, saya pikir ada sebuah stigma di mana presiden ini harus orang Jawa. Meskipun demikian, Denny Darko tidak menampik bahwa Anies Baswedan secara latar belakang lahir dan besar di Yogyakarta. Namun diketahui Anies masih memiliki darah Yaman. Meski begitu, Denny Darko tidak meragukan rasa nasionalisme yang dimiliki Anies Baswedan. Semua tidak meragukan nasionalisme dari Anies Baswedan, di mana Anies adalah keturunan langsung dari A.R. Baswedan, seorang cendekiawan Muslim yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tapi selama Jakarta masih ibu kota negara, saya pikir ada sebuah stigma di mana presiden ini harus orang Jawa.
Loh, tapi Mas Anies kan orang Jogja. Iya betul, tapi kan keturunan Yaman. Nah, tetap nasionalisme di sini tinggi. Kita tidak pernah meragukan nasionalisme dari Mas Anies Baswedan ini, di mana beliau adalah keturunan langsung dari A.R. Baswedan, seorang cendekia Muslim yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan RI, yang saat itu merupakan pelopor yang berani untuk keluar dari identitas etnis dan agama. Kartu taro Denny Darko juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan bagaikan gambaran Prabowo Subianto zaman dahulu. Prabowo adalah pilihan yang penting, bukan Jokowi. Jadi saat Prabowo ada, Prabowo tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang anti dengan Jokowi. Tapi belum tentu mereka mencintai Prabowo. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Anies memiliki dilema yang sama. Banyak orang yang memang mendukung Anies secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang bukan mengagumi atau mendukung Anies, tapi mereka adalah orang-orang anti Jokowi. Dengan kata lain, keberadaan Anies Baswedan hanya dipilih sekedar sebagai opsi saja. Menurut Denny Darko, berdasarkan kartu tarotnya, ia meramalkan bahwa kemungkinan besar nasib Anies Baswedan mirip dengan Prabowo Subianto. Kartu tarot selanjutnya menunjukkan bahwa elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan kemungkinan naik, namun hal ini bisa disimpan untuk persiapan Pilpres selanjutnya. Terlebih, dalam pemilu kali ini, partai yang mengusung Anies bukanlah partai di mana ia menjadi kadernya. Saya katakan nasibnya Mas Anies atau Anies Baswedan ini bisa saja kayak Pak Prabowo. Kalaupun di sini popularitas dan elektabilitasnya ini naik, maka mungkin tidak untuk saat ini, tapi bisa disimpan untuk pemilu yang berikutnya nanti. Apalagi mengingat bahwa dukungan politik dari partai yang ada bukanlah partai yang memang, dimana Mas Anies ini bukanlah kader dari sebuah partai. Kartu keempat yang didapatkan oleh Denny Darko menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo, jika dirinya mencalonkan diri, merupakan lawan yang sulit. Hal itu karena posisi Ganjar yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga sekarang. Terlebih, Ganjar Pranowo didukung oleh Jokowi hingga Februari 2024. Nantinya akan ada banyak hal yang bisa terjadi menurut Denny Darko. Saat ini masih menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan elektabilitasnya ini belum dilontarkan karena belum ada pengumuman beliau menjadi seorang capres. Dan Ganjar Pranowo memiliki basis dukungan partai yang juga kuat, apalagi di-endorse langsung oleh sang petahana yaitu Pak Jokowi di sini. Meski begitu, Denny Darko berani taruhan pada tahun 2029 Anies Baswedan sangat mungkin untuk menjadi presiden Indonesia. Dalam unggahan videonya kali ini, Denny Darko juga mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki sentimen pribadi dengan Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan sebenarnya masih kerabat dengan istri Denny Darko. Pesulap alumni Institut Teknologi Bandung ini bahkan mengaku justru akan memilih Anies Baswedan dalam Pilpres kali ini. Tentu saja hal tersebut menjadi perbincangan netizen. Lantaran bisa jadi Denny Darko di-endorse oleh pendukung Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar Pranowo jauh dari Anies Baswedan. Mungkin karena sudah tidak bisa mengejar lagi, mereka akhirnya menggunakan cara-cara seperti ini, yaitu dengan ramalan. Kepada Bung Noel untuk disampaikan kepada Pak Prabowo, karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4,sekian% ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11,sekian% partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13,sekian%. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah, ini catatan buat diskusi kita. Nah, kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan. Saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu hampir tidak ada, di FISIP UI mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuman saya yang saya tahu sampai sekarang riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend.
Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep. Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih.